Halo semuanya, selamat datang kembali di channel The Garage bareng saya Dana. Oke, jadi sore ini kita mau keluar sebentar. Kebetulan memang beberapa bulan terakhir ini kita lagi ngincer motor masa lalu kita ya sebenarnya gitu. Ya, kita dulu sempat punya motor ini dan memang udah dari bulan November kemarin kita coba hunting, cuman belum ada yang cocok. Dan sore ini kita coba mau lihat satu unit lagi yang mungkin cocok dengan yang kita cari. Jadi mau tahu motornya apa dan bagaimana ceritanya, tonton terus video ini sampai habis. Sekarang kita lagi nunggu Rifki yang sedang dalam perjalanan ke rumah buat jemput. Kemudian nanti kita bareng-bareng menuju ke lokasinya ya. Karena kebetulan ini yang punya unitnya teman kantornya Rifki. Jadi sebentar lagi kita bakal lihat unitnya dan semoga unitnya cocok dengan yang kita pengen. Halo bos, Langsung kah bos? kita langsung menjemput motor impian. Siap. Oke, sekarang kita udah bareng sama Rifki dan kita akan langsung menuju ke TKP. Let's go. Oke, sekarang motornya udah ada di depan kita semua. Seperti yang teman-teman bisa lihat juga sih sepintas, motor ini bisa dibilang cukup mulus. Walaupun kita belum tahu nih part bodinya asli apa enggak. Mungkin habis ini kita akan langsung aja test drive motor ini untuk menentukan motor ini layak untuk disikat apa enggak. Oke, sekarang barangnya udah kita bawa ke rumah. Dan sekarang mari kita lihat motor ini lebih detail. Seperti yang sudah kita bahas kemarin bahwa hampir seluruh body parts dari motor ini masih sangat mulus. Pada bagian belakang, motor ini masih menggunakan velg asli dari F1 ZR. Hanya saja bagian suspensi sudah pernah diganti dan dudukan dari cover rantai belakang sudah diputus. Di bagian depan teman-teman bisa lihat bahwa tali speedometer sudah nggak ada. Dan di bagian mesin bagian depan sini seharusnya di sisi ini warnanya silver sih seingat saya, tapi ini kayak udah di repaint deh jadi warna hitam. Pada bagian depan teman-teman bisa lihat ya kalau piringan cakramnya udah mulai kemakan, udah aus. Di sini diikat sama kabel tis, harusnya sih udah pakai baut. Nah, dan di sini ya juga udah kelihatan ya kalau ini udah agak gak kerawat, dan rasa remnya pun gak begitu enak sih sebenarnya. Bagian cover block juga kayaknya udah pernah di stripen ya, karena seharusnya sih di sisi sebelah ini ada les warna putih dan di tulisan Yamaha ini pun juga warnanya putih seingat saya. Selanjutnya di sini ya untuk Kickstarter udah diganti jadi pakai punya Jupiter Z, karena harusnya kalau punya original V1 dia ada karet di bagian sininya. Untuk knalpot ya teman-teman bisa lihat ya kalau ini udah nggak mulus lagi, terus juga udah ada bekas di bedel, suaranya juga biasa aja, jadi mungkin habisnya kita harus cari substitusi untuk knalpot yang ini. Masuk ke bagian jok, tentu aja ya ini udah bukan kulit originalnya lagi, kemudian ada bekas cakaran-cakaran kecil, so ini juga adalah salah satu bagian yang harus segera kita ganti nanti. Nah, untuk yang karet bagasi ini sih sebenarnya kemarin nggak ada ya. Jadi kita sudah belikan duluan sebelum dapat motornya, karena rata-rata yang kita cek itu udah pada nggak ada. Kemudian ini bagian oli sampingnya masih berfungsi sebagaimana seharusnya, jadi oli samping masih terpisah, masih aman. Yang nggak ada di bagian ini adalah handle pegangan di samping kanan kiri ini ya, ini nggak ada.
Oke, sekarang kita geser sedikit ke bagian depan. Nah, di sini bagian dari tangki bensinnya, tangki bahan bakarnya. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di sini, di tangki bahan bakarnya udah nggak ada kabel yang tersambung ke pelampung bahan bakarnya ya. Dan kemarin waktu saya intip, bagian pelampungnya itu udah berdel, udah nggak bisa dipakai lagi sih. Jadi emang ini harus diganti dan tinggal sambungannya nanti kabelnya. Kabelnya udah kita simpan di samping tadi. Di bagian part bodi tengah ini atau yang biasa sebagian orang bilang ini bodi kasar, ini juga udah pernah di repaint, jadi ya nggak semulus yang teman-teman lihat. Dan di bagian bodi kasar batok kepalanya juga udah sangat tidak bagus, jadi emang ini harus diganti. Nah, kalau untuk bagian saklar sebelah kiri ini saya bilang sih ini kayaknya udah pernah diganti ya, dan udah bukan originalnya. Nah, untuk kunci, alhamdulillah kita masih dapat kunci yang original. Ada nomor serinya juga, ada yang bos Yamaha-nya. Dan sekarang yuk kita coba aja langsung kita lihat. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan kalau indikator lampunya juga pada masih berfungsi dengan normal ya. Bahkan untuk top gearnya ada satu lagi indikator yang warna kuning pun juga nyala. Nah, ini salah satu PR juga sih ya. Nih teman-teman bisa denger kalau ada cuma suara cetak-cetak gini doang. Starternya kalau kita coba untuk hidupkan, walaupun sih infonya kemarin starternya sempat hidup ya. Sekarang kita coba untuk menghidupkan mesinnya. Bagian depan, headlamp dan lampu sen masih original. Hanya saja di bagian belakang kita tidak mendapatkan lampu rem di bagian behel, dan bagian stop lamp ini juga nggak original. Nah, kalau kita berbicara sedikit terkait sejarah motor ini, sepengetahuan kami, motor ini pertama kali diproduksi di tahun 91 atau 92 untuk generasi pertamanya dengan nama Yamaha Force One. Dan kemudian di pertengahan tahun 90-an ya, Yamaha Force One mendapatkan facelift ke generasi berikutnya dengan menambahkan huruf Z di belakang namanya, hingga dikenal dengan nama Force One Z. Kemudian di awal tahun 2000, motor ini mendapatkan facelift ketiga dengan penambahan kopling, sehingga namanya berganti menjadi Force One ZR yang disingkat dengan F1 ZR, atau yang akhirnya di Indonesia lebih dikenal dengan nama Viz Air gitu ya. Dan motor ini setahu saya diproduksi terakhir di tahun 2005. Jadi memang F1 ZR ini juga punya sedikit sejarah masa lalu ya dengan kami, dimana waktu itu di tahun 2005 F1 ZR ini jadi motor pertama yang saya miliki, pemberian dari orang tua untuk alat transportasi ke sekolah, yang saya pakai hingga saya lulus SMA di tahun 2009. Kemudian saya berangkat kuliah, dan akhirnya karena motor tersebut ditinggal di rumah dan tidak terpakai, memang karena waktu itu juga orang tua kita nggak begitu demen pakai motor yang ada koplingnya. Akhirnya di tahun 2009 akhir itu sama bapak motornya dijual gitu, tanpa diskusi juga sih saat itu. Mungkin seandainya waktu itu diskusikan dulu, pasti saya akan tahan motornya, karena udah banyak banget kisah bareng sama motor itu saat itu. Dan kemarin ketika kita cari motor ini pun, saya sempat mendatangi orang yang waktu itu membeli motor ini dari bapak. Saya datengin, saya samperin, dan saat ini motor yang saat itu kita gunakan posisinya udah nggak di Balikpapan lagi, udah dibawa sama yang beli waktu itu ke kampungnya di Jawa ya, di daerah Sidoarjo, dan digunakan sama adiknya seperti itu. Ya waktu itu saya juga sempat bilang, Mas kalau emang mau dijual lagi saya mau beli gitu. Saya pengen beli motornya, apapun kondisinya saya tutup mata, mau suratnya mati sekalipun saya masih mau buat beli itu. Karena balik lagi mungkin nggak hanya sekedar motornya, tapi lebih ke cerita di balik motor tersebut saat itu. Tapi memang dari masnya pun
sempat menyampaikan bahwa sepertinya sih tidak akan dijual juga, karena beliau bilang kondisi motornya masih sama seperti waktu pertama kali motor itu dia beli dari bapak. Dan akhirnya kita mulai hunting lagi motor ini. Setelah beberapa kali hunting, motor yang kita beli ini sebenarnya ada termasuk salah satu yang sempat kita survei sebelumnya. Malam itu kita udah pernah datengin motor ini, cuman ketika pertama kali kita survei motor ini, kondisinya waktu itu kepalanya agak goyang, kemudian tali gasnya agak lengket gitu, bukan lengket sih, mungkin kayaknya kabel labrang gasnya yang nggak begitu bagus saat itu, jadi kayak nggak begitu smooth. Dan harganya waktu itu dia buka harga di 4,5 juta dan hanya motong sedikit, jadi waktu itu dimatiin harganya kalau nggak salah 4,1 atau 4,2, saya lupa. Tapi dengan pertimbangan waktu itu kepalanya yang agak goyang, kemudian tali gasnya agak lengket, akhirnya kami memutuskan untuk mencari bahan yang lain, cari motor lain. Tapi dengan budget yang waktu itu juga kita batasin ya. Jadi kemarin kami men-set budget kalau emang kondisinya perlu rebuild, perlu dibangun, budget maksimal saya ada di angka 4 juta. Kemudian kita coba naikin budget, mencari kondisi yang benar-benar prima, yang siap pakai, yang suratnya hidup, dengan budget di angka 6 juta. Tapi ternyata susah banget buat nyari motor Fish Air yang bener-bener sehat, siap pakai dengan budget di 6 juta. Ternyata rata-rata harga pasarannya untuk di daerah Kalimantan ya, khususnya kemarin saya searchingnya di daerah Balikpapan sama di Banjar, dan itu rata-rata udah dijual di harga 8 ke atas. Untuk yang kondisi bener-bener pajak hidup, last edition tahun 2005, yang bener-bener kayak seperti yang kita pernah punya dulu. Dan singkat cerita, ternyata motor yang pertama kali kita survei ini dibeli sama temennya Rifki di kantor, dan lastly dia mau cabut, mau resign karena emang harus balik ke kampung halamannya dia, dan motor ini akan ditinggal dan mau dijual kemarin. Jadi alhamdulillah motor ini kita dapat dengan kondisi yang sudah di repair sedikit-sedikit sama si temennya Rifki tadi. Mungkin kalau Mas Wisnu nonton, terima kasih banyak Mas. Insya Allah kita bakal jaga juga motornya ini. Jadi kita dapat di harga 4 jutaan dengan kondisi yang sudah di repair. Ya seperti yang teman-teman lihat ya, mungkin memang masih ada beberapa poin-poin yang harus kita repair, yang harus kita perbaikin. Tapi mungkin sih kalau untuk secara performance buat saya sih ini termasuk bisa dibilang cukup lah ya, cukup. Walaupun mungkin kesehatannya nggak 100% fit, tapi udah cukup bisa dipakai. Mungkin sisanya lebih ke kosmetik seperti kayak lampu, panel-panel body yang mungkin udah diakalin, jadi setelah ini mungkin kita harus ganti. Tapi overall kita dapat motor ini di angka yang bagus, bisa dibilang ini best deal ya. Jadi dapat di harga 4 juta, pajaknya mati 5 tahun. Jadi genap ya, pajaknya mati 5 tahun di bulan Februari kemarin. Next sih mungkin untuk di awal fokus kita lebih ke perbaikan minor ya di mesin supaya performance-nya lebih dapet. Terus juga saya nggak begitu senang dengan knalpotnya. Mungkin knalpotnya kita akan coba cari penggantinya, karena jujur aja kemarin kita browsing untuk harga yang original, brand new, genuine parts Yamaha itu harganya luar biasa untuk sebuah knalpot doang ya gitu. Jadi mungkin knalpot kita akan coba hunting bahan yang X ya, bahan-bahan copotan dari Yamaha Fish Air lainnya kita akan coba cari dulu. Sisanya mungkin kalau untuk body parts menyusul sambil jalan. Tapi yang utama setelah mesin diperbaharui, setelah mesin disehatkan, fokusnya sih lebih ke ngidupin pajak ya. Jadi kita mau coba ngidupin pajaknya, balik nama segala macam supaya lebih nyaman dan lebih safe untuk dipakai sehari-hari. Oke, mungkin sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk tinggalkan komentar di bawah, sharing experience kalian apabila kalian juga sedang atau pernah merawat motor Fish Air seperti ini. Dan ya seperti yang kita udah tahu ya, sekarang harga motor-motor 2 tak lagi pada naik daun juga gitu. Dan jangan lupa untuk klik like serta share video ini sebanyak-banyaknya supaya semakin banyak teman-teman di luar sana yang mendapatkan manfaat dari video kita kali ini. Buat teman-teman yang belum mensubscribe channel TJ Garage, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah serta aktifkan loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi-notifikasi awal ketika kami mengupload video baru. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di episode berikutnya. Dah.